Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Guru-guru kita tadi Masya Allah telah memberikan satu tausiah yang sangat luar biasa sekali. Betapa Allah menempatkan kemuliaan ibu derajat yang sangat tinggi. Nah, lalu bagaimanakah ketika kita durhaka atau bahkan kita berani terhadap orang tua atau terhadap ibu? Ancaman Allah seperti apakah yang diberikan kepada hambanya? Inilah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah Wahab. Selamat mengikuti. Silakan, Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, yang saya muliakan host kita Bapak Ustadz Sofyan, guru-guru kita Ustadz Yusha Hakam, Ustazah Muawanah, para ibu jamaah Masjid Ar-Royan, para bapak, serta pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh Nusantara yang mudah-mudahan pada siang hari ini kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita pasti dilahirkan dari rahim seorang ibu. Karena hanya ibu yang punya rahim, ya Bu ya. Bapak-bapak nggak punya rahim, adanya Pak Rohim. Nah, ibu nggak punya, hanya ibu yang punya rahim. Mengapa disebut dengan rahim? Karena di dalam rahim itu dicurahkan kasih sayang seorang ibu. Dan bahkan Allah membentuk manusia, melukis manusia itu di dalam rahim seorang ibu. Dikatakan di dalam Al-Quran, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah yang membentuk manusia ketika di dalam rahim seorang ibu. Betapa hebatnya perjuangan seorang ibu demi putra putrinya, sehingga seorang ibu rela hamil. Betul Bu? Ibu-ibu hamil ya? Sudah pernah hamil semua, insya Allah. Insya Allah anaknya jadi anak soleh solehah, amin. Insya Allah. Hamil, berat apa enteng Bu? Berat. Setelah hamil apa lagi? Melahirkan. Melahirkan pertaruhannya nyawa. Perjuangannya antara hidup dan mati. Setelah lahir menyusui, mengasuh, membesarkan, nyebokin. Yang nyebokin bapaknya apa ibunya? Yang ngelonin bapaknya apa ibunya? Karena bapak tugasnya nyari duit, ibu-ibu tugasnya ngabisin. Nah, cocok udah. Betapa susah payahnya perjuangan seorang ibu, maka Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan haram orang yang durhaka kepada ibunya. Innama harama alaikumul uquq. Rasulullah Muhammad menjelaskan durhaka terhadap orang tua hukumnya haram. Kenapa? Karena kita tidak akan mampu membalas jasa dan perjuangan seorang ibu. Ustadz, saya pengen berbakti kepada ibu saya, tapi ibu saya sudah meninggal dunia. Apakah kami masih tetap berbakti kepada orang tua kami? Jawabannya ya. Kewajiban berbakti kepada orang tua bukan hanya ketika ibu kita, ayah kita masih hidup. Walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia. Kalau orang tua kita masih hidup, ibu kita masih hidup, bersyukur yang masih punya ibu. Alhamdulillah. Jaga, urusin ibu kita. Saya masih punya ibu usia 73 tahun. Dan ibu saya sampai hari ini masih berpuasa. Saya tanya, ibu kenapa puasa? Karena muasain siapa? Berjuang untuk masa depan anak-anaknya. Betul Bu? Biar ibu nggak makan, yang penting anaknya bisa makan. Biar ibunya susah payah banting tulang, yang penting anaknya jadi bahagia. Pemirsa Damai Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dicontohkan oleh Allah. Di dalam Al-Quran ada seorang ibu yang berjuang demi anaknya. Maka ditegaskan oleh Rasulullah, mengapa tidak berbakti kepada orang tua itu hukumnya haram? Karena orang tua kita itu kita tidak akan mampu bisa membalas jasa ibu kita dengan cara apapun. Kalau orang tua kita masih hidup, sayangi, hormati, urusi orang tua kita. Kalau ibu kita sudah meninggal dunia, Ustadz, apakah saya masih tetap harus berbakti kepada orang tua kami? Jawabannya, kita masih wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Dengan cara apa?
hanya doa yang bisa kita panjatkan. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang tua kami dan dosa ibu kami, tempatkanlah beliau di tempatnya yang mulia, amin ya rabbal alamin. Ada seorang ibu yang berjuang luar biasa, namanya Hajar. Hajar ini istri seorang nabi namanya Ibrahim. Hajar ini ditinggalkan di sebuah lembah. Di dalam Al-Quran dijelaskan biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Ibunda Hajar ditinggalkan beserta jabang bayinya yang masih kecil, masih bayi, ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Insting seorang ibu ketika suaminya meninggalkan Hajar dan anaknya Ismail, maka Ismail bayi kehausan dan menangis. Insting seorang ibu, tidak ada ibu yang ingin melihat anaknya menangis. Ibu mana yang tega melihat anaknya sengsara? Seorang ibu Hajar lari dari bukit Sofa. Di bukit Sofa mencari air, tidak ada air, lari ke bukit Marwah. Dari bukit Marwah lari ke Sofa, sampai diabadikan oleh Allah. Perilaku seorang ibu memperjuangkan anaknya diabadikan oleh Allah. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Perjalanan ritual Ibunda Hajar demi menyelamatkan anaknya ini diabadikan oleh Allah menjadi ritual sa'i. Mudah-mudahan juga kita nanti bisa berangkat haji, amin. Bisa berangkat umroh, amin. Kalau pengen cepat berangkat haji, perbanyak baca surat Yasin. Kalau belum berangkat, baca surat Waqiah. Belum berangkat, surat Rumah. Itu dibaca, itu insya Allah cepat. Pemirsa Damai Indonesiaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita wajib berbakti kepada ibu kita? Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, apakah kita hanya wajib berbakti kepada ibu? Ayah hanya nitip, yang hamil ibu, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ketika hamil tadi dikatakan oleh Ustazah Muawwanah, begitu luar biasa perjuangan seorang ibu ketika hamil, ya Bu ya. Maka ada lagunya tuh, hai manusia hormati, amber kalau nyanyi, yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih. Doa ibumu dikabulkan dan kutukannya jadi kenyataan. Jika kau sayang pada istrimu, lebih sayanglah pada pres. Zaman sekarang terbalik Ustadz, banyak seorang suami karena takut sama istrinya, ibunya diusir dari rumahnya. Kalau Allah tekaskan, awas, jangan durhaka kepada orang tua, karena di akhir zaman banyak anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Masya Allah, ya Rab, terima kasih atas tausiah yang diberikan Kiai Haji Abdul Wahab, mengingatkan kita kembali untuk lebih mencintai dan menyayangi ibu-ibu kita dan selalu mendoakan ibu-ibu kita, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Dan Alhamdulillah sudah ada rekan saya Sasa, sudah bersama jamaah yang insya Allah akan bertanya dengan tema besar kita. Silakan Sasa. Terima kasih Mas Sofyan, dan pemirsa kita masuk pada sesi tanya jawab. Di sebelah saya sudah ada jamaah yang siap untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak? Saya Suharyono, Majelis Taklim Aroyan. Ya, Bapak Suharyono, silakan pertanyaannya disampaikan Pak. Saya pada kesempatan ini mau menanyakan bahwa seorang anak adalah harus taat kepada kedua orang tuanya, khususnya seorang ibu. Ibu yang bagaimana yang wajib kita taati? Karena di zaman now sekarang ini banyak ibu yang tidak layak untuk ditaati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah ini ibu zaman now katanya begitu. Baik pemirsa, kita akan mendengarkan jawaban dari para guru-guru kita di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Damai Indonesiaku.